Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Bapak Ustaz Yudi beserta seluruh pengurus dan dewan nasihat, para sesepuh dan bini sepuh, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami maklumi, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat bersama kitab tafsir Al-Wasit Al-Quran Al-Karim karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah guru kita bersama Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tontowi rahimahullah. Dan masih bersama surat Al-Isra, kita memilih di pertemuan yang lalu pada ayat ke-11 bahwa manusia itu tergesa-gesaan berdoa meminta pada keburukan sebagaimana cepatnya mereka meminta pada kebaikan. Dan telah kita tilik pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan hari ini kita memilih ayat 12 dan seterusnya, 12, 13, 14, 15. Ini tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan kasih sayangnya kepada hambanya, juga balasan Allah membalas perbuatan manusia pada hari kiamat. Ada 4 ayat berbicara tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, dan balasan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Beberapa ayat ini menjelaskan ke kita tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kami jadikan al-laila malam, wan-nahara siang, ayataini dua tanda. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan Allah, dan yang hanya mampu menjadikan siang dan malam hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu juga kita pilih di ayat surat Ali Imran ayat
siang ke malam dan memasukkan malam ke siang, dan mengeluarkan siang dari malam dan mengeluarkan malam dari siang. Artinya cahaya ini, baik cahaya siang maupun cahaya malam, ini pertukaran ini bagaimana terjadi? Saya tidak yang kita gelap nih. Nanti cahaya siang dimasukkan sehingga jadi terang. Tidak butuh lagi lampu ini. Ini kan tanda kekuasaan yang luar biasa besar. Hanya dengan melihat malam dan siang, dia mestinya sudah sampai kepada Tuhan yang hakiki. Dengan hanya melihat malam dan siang. Karena di sini yang disebut tanda itu adalah siang dan malam. Nanti akan merembet ke yang lain. Jadi siang dan malam ini nanti akan berfungsi untuk hal-hal yang banyak. Yang disebutkan di sini ada dua. Famahawna ayatal laili, kami hapuskan tanda malam. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan, dan kami jadikan tanda siang itu terang. Ini bentar ini, tanda siang terang. Untuk apa? Kita bertabu fadlan mir rabbikum. Kita bertabu fadlan mir rabbikum, agar kalian bisa mencari karunia dari Tuhan kalian, agar kalian bisa bekerja dapat rezeki dari Tuhan kalian. Jadi memang kerja itu di waktu siang, malam itu waktu istirahat. Itu juga yang tertera dalam surat An-Naba, di juz akhir, juz 30. Surat An-Naba menjelaskan demikian, yang sama, bahwa malam itu waktu istirahat, siang waktu kerja. Kalau kerjanya siang malam, berarti dia ini melampaui dari apa yang sudah digariskan, apalagi tidak tidur sama sekali. Jadi memang inilah dasarnya ya. Dasarnya malam itu istirahat, siang itu kerja. Itu dasarnya begitu. Kalau orang tidak ada sama sekali waktu untuk istirahat, bagaimana Pak Ustaz? Ini kan melampaui dari kenormalan, ya, karena badan, pikiran itu butuh istirahat. Badan dan pikiran butuh istirahat. Kan kantor-kantor kita umumnya dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore. Malam itu untuk bercengkrama bersama keluarga dan istirahat. Karena memang punya hak, badan ini punya hak, pikiran juga punya hak. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu pernah mengatakan, rawihul quluba sa'atan wa sa'atan. Rehatkan pikiran Anda, pikiran kalian sejenak demi sejenak demi sejenak. Saya kan merupakan satu hal yang tidak dibenarkan juga apabila tidak memberikan hak badan dan hak pikiran. Kita bertahu fadlan mir rabbikum. Di sini bahasanya bagus ya, digunakan dengan kata fadl. Fadl itu anugerah, ya, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita cari itu adalah anugerah Allah, pemberian dari Allah. Sebenarnya bukan dari usaha kita sendiri.
Kita berjibaku dari pagi sampai sore sebenarnya adalah untuk menggapai kemurahan Allah. Sebenarnya rezeki yang mencukupkan kita ini sebenarnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika orang bekerja ini kan tidak bisa menuntut hasil kerjanya. Wahai Allah, saya sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, mana gaji saya? Enggak, itu bukan gajimu. Itu adalah anugerah yang aku berikan karena Anda telah serius bekerja. Anugerah dari Allah. Dan ini yang luar biasa betul. Dan maka bukan hanya ibadah-ibadah yang bersifat makhdhah yang hanya untuk Allah, tapi yang kelihatannya urusan duniawi, tapi ketika diniatkan karena Allah, maka dia akan berubah menjadi karunia, akan berubah menjadi karunia atau rezeki dari Allah. Tapi kalau tidak diniatkan karena Allah, niatnya karena untuk harta itu sendiri atau supaya 7 keturunannya aman, gitu ya. Akhirnya dia cari duit 24 jam dengan segala macam cara. Yang penting anak cucu, cicit, cucut dan ke bawah sampai 7 turunan aman. Ini bukan masuk dalam kategori fadl. Tapi yang dibahasakan di sini kita ketahui fadlan berrobiku, agar kalian bisa mencari fadl, karunia, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sebenarnya fadl itu kan artinya lebih. Fadl itu artinya lebih. Artinya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Hidup ini kan rezeki dari Allah. Hidup berarti kalau kita bisa makan, berarti lebih dari standar. Bisa makan, bisa minum, bisa berpergian dan lain sebagainya. Ini kan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sangat layak ketika melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya yang didapat itu betul-betul anugerah. Supaya yang didapat betul-betul anugerah. Emang ada Ustaz yang didapat bukan anugerah? Ada. Malah menjadi madarat bagi dia. Yang akhirnya harta itu sendirilah yang menjerumuskan dia. Dan kita selalu bermohon ya, walau sedikit tapi berkah. Walau sedikit harta atau gaji atau penghasilan tapi berkah. Ini jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Yang lebih bagus lagi banyak dan berkah. Nah, maka kan kuncinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kerja yang kelihatannya urusan duniawi, tapi kalau diniatkan karena Allah, maka akan menjadi ukhrawi. Bisa jadi kalau itu bukan karena Allah, bisa jadi hilang hartanya, entah ditelan bumi atau ditelan air atau diambil udara dan diambil angin dan lain sebagainya, diambil api. Ya, ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena semua yang kita dapatkan itu akan dikonsumsi oleh diri kita sendiri, oleh anak-anak kita dan istri-istri kita, mungkin kerabat yang lain juga.
Jangan sampai apa yang dihasilkan justru menjadi haram. Kalau barangnya itu suci, barangnya halal, tapi cara ngambilnya, cara dapatkannya haram. Ini juga punya apa namanya pengaruh yang luar biasa. Ini teh, kalau ngambilnya dengan cara yang benar, benar. Kalau ngambilnya dengan cara maling, tehnya halal, tehnya dia suci, dia bersih, dia halal. Tapi cara ngambilnya ini panas. Silakan Bapak Ibu. Masya Allah. Ini mana Pak? Tapi kalau ngambilnya dengan cara mencuri, maka teh yang tadinya halal ini menjadi haram cara mengambil. Dan ini yang mesti betul-betul diperhatikan oleh kita bersama, apalagi sekarang ini model cari duit macam-macam. Ada model cari duit digital, maya. Ini juga secara dasar aturan-aturannya sama dengan cara mengambil duit secara tradisional. Digital atau dunia maya itu juga sama. Jual online misalkan, jualan online ketika dia memperlihatkan spesifikasi barang yang dijual, itu kan sama dengan salam, sama dengan salam. Salam itu jual beli pesanan yang syaratnya harus menjelaskan spesifikasi barangnya secara detail, karena dia tidak jual beli secara langsung, barangnya ada di depan, tapi harus menjelaskan spesifikasi barangnya secara detail. Kalau misalkan menjual minyak angin, apa namanya itu, yang ukuran 50 mili atau 100 mili, yang bentuk kemasannya begini, nanti foto, maka yang dikirim ya harus begitu. Jangan yang diperlihatkan 100 mili tapi yang dikirim 50 mili. Nah, ini yang juga banyak terjadi. Atau pakaian, spesifikasinya bahannya A, tapi ketika nyampe B. Itu banyak terjadi. Jual beli online ini hal-hal yang tidak diduga kemudian. Ya. Nah, secara aturan itu sama. Tradisional jual beli langsung tatap muka di pasar dengan online itu kan aturannya sama. Tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur saling merugikan atau merugikan pihak lain. Dan maka di dalam syariat Islam untuk transaksi ini kan sangat sederhana sebenarnya. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Ini dasarnya kan itu. Kalau ada pihak yang dirugikan, berarti problem bisnisnya, jual belinya. Jadi itu sebenarnya, maka Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab, itu menyimpulkan merangkum satu. Jadi transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan itu kan banyak betul tuh, tapi merujuk pada satu, tidak merugikan. Dia kalau merugikan pihak lain itu diharamkan. Nah, ini yang kalau dalam hadis itu kan banyak betul tuh.
transaksi-transaksi jahiliyah yang kemudian dibatalkan. Bai'ul musharrah itu kalau dalam bahasa hadis itu ini kambing atau onta ya yang mohon maaf puting susunya itu diikat. Ini binatang susu, penghasil susu, supaya kelihatan besar, nanti numpuk dan gede susunya. Ketika dijual, orang kan mengira, oh ini kambing ini kebiasaannya menghasilkan susu yang banyak. Lihat aja susunya, besar betul. Itu gara-gara diikat. Diikat. Kemudian ketika dibeli, kedua, kan nyampe 3 hari nggak pernah lagi menghasilkan susu. Karena ini kan tipuan, merugikan. Maka dalam kondisi seperti ini, bagaimana si pembeli? Si pembeli punya dua pilihan. Dia bisa mengembalikan. Kalau dia rela dengan yang ada, ya silakan dibeli. Ya silakan diambil. Kalau dia rela, kalau nggak rela dikembalikan. Dan kalau dia sudah merah susunya, maka diganti. Ya, diganti peranan susu sok min tamrin, 1 sok kurma dalam hadis itu. Kalau mayoritas ulama berpandangan 1 sok kurma. 1 sok kurma itu ya 2,5 atau 2,7 kilogram kurma. Ganti susu yang diperah. Ada yang berpandangan lain, dilihat susunya berapa liter dia ambil, diganti senilai itu. Jadi ini diharamkan karena dapat merugikan. Di dalam hadis juga ada namanya talaqi rukban. Talaqi rukban ini juga diharamkan. Jadi mencegat penjual di jalan. Ini si penjual dari kampung datang ke kota, ke pasar, belum nyampe pasar dicegat tengah jalan. Nah, ini talaqi rukban, dilarang. Kenapa? Karena dia si penjual ini kan dari pedalaman betul, nggak tahu harga pasar, dicegat di tengah jalan, dibeli oleh orang dengan harga murah betul. Ini siapa yang dirugikan? Si pedagang yang dari pedalaman itu. Maksudnya ketika dia nyampe pasar, dia tahu harga pasar, dia jual harga pasar. Nah, ini kan merugikan si pedagang, merugikan juga masyarakat, karena barangnya udah habis tengah jalan, diborong sama orang yang nipu ini. Tidak boleh. Ya dari pihak penjual nggak boleh nipu, dari pihak pembeli juga nggak boleh nipu. Kalau ada yang dirugikan, ini pasti problem jual belinya atau transaksinya. Ini yang ditekankan oleh syariat Islam. Sebenarnya sederhana betul. Nah, kalau ada orang yang bilang nggak usah bawa Islam lah dalam bisnis, ada yang nggak usah bawa agama dalam bisnis, bawa agama nggak jadi bisnis. Apa yang terjadi kalau tidak bawa agama dalam bisnis? Orang sikut-sikutan, bisa jadi nyawa diancam, nyawa dibunuh, menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat untung banyak, terserah yang lain mau rugi. Gitu. Gara-gara tidak bawa agama dalam bisnis. Tapi kalau orang bawa agama dalam bisnis, mau nipu orang, itu mikir 1000 kali. Mau nimbang, kurangi dikit, itu mikir. Tapi dia bawa agama di pasar, ketika berjual, maka
problem ya ketika seseorang mengatakan jangan bawa agama dalam bisnis, nanti malah bubar dan jadi bisnis baru mulai. Ini yang perlu diluruskan. Gara-gara tidak bawa agama itulah akhirnya rusak semuanya. Ini yang perlu betul-betul diingat. Jadi kembali bahwa siang dan malam itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang hanya mampu melakukan perubahan siang dan malam adalah Allah. Ketika tanda malam dihilangkan dan tanda siang didatangkan, tanda siang itu cahaya, ini kan sudah mulai kelihatan agak terang. Fungsinya apa? Cahaya itu ditetapkan Rabbikum agar kalian mendapatkan, mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Walita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Jadi siang malam ini fungsinya untuk apa? Walita'lamu 'adadas sinin, agar kalian mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Ya kan? Ketika lihat ini di maghrib akhir bulan, dipantengin itu hilalnya, Ramadan misalnya, kita lagi. Alhamdulillah ada yang kangen Ramadan kan? Kita semua kangen Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan Ramadan ini udah hampir masuk Rajab. Ya kan? Tinggal berapa bulan lagi? Dua bulan setengahan. Kita berada di pertengahan Jumadil akhir. Ya kan? Bentar lagi Rajab, bentar lagi Syaban, habis itu Ramadan. Jadi fungsinya siang malam ini untuk mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Melihat hilal udah muncul, berarti bulan baru masuk. Ya kan? Hilal itu apa? Hilal itu kan tanda bulan ini kan berarti tanda malam. Kalau matahari tanda siang. Maka ada yang menafsirkan yang dimaksud malam dan siang ini adalah bulan dan matahari. Ada dua nafsiran di sini. Wa ja'alna laila wan nahara ayataini. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Maka ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, yang dimaksud malam dan siang itu adalah yang malamnya itu dan siangnya itu. Siangnya itu sendiri sebagai tanda dan malam itu sendiri sebagai tanda. Ada yang berpandangan, ada yang menafsirkan yang lain, bahwa yang dimaksud dua tanda ini adalah matahari dan bulan. Karena kalau malam tandanya kan bulan, kalau siang tandanya matahari. Dan sebenarnya kedua-duanya ini tidak perlu dipertentangkan. Walaupun ketika diadu secara argumentasi, maka yang lebih kuat adalah malam itu sendiri dan siang itu sendiri. Jadi malam itu sebagai tanda kebesaran Allah, dan siang sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan adadas sinina wal hisab. Jadi mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dengan malam dan siang.
Kalau kalender Hijriah ini perhitungannya adalah bulan. Perhitungannya bulan, maka disebut dengan Qamariyah. Disebut dengan Qamariyah, Hijriah atau Qamariyah. Karena yang dijadikan standar adalah bulan. Dan perpindahan hari itu dengan tandanya adalah terbenamnya matahari. Artinya bulannya mau muncul, kan maghrib. Jadi pindahnya hari itu maghrib. Satu Ramadan kapan? Ya maghrib. Akhir Syaban maghribnya. Satu Syawal kapan? Ya akhir Ramadan. Ramadan terakhir maghribnya itu udah satu Syawal. Ya, jadi perbedaannya adalah maghrib. Ya, berbeda dengan kalender Masehi. Ya, kalender Masehi itu perhitungannya tengah malam. Ya, tengah malam. Dan ini yang perlu dicermati ya oleh kita bersama. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal itu pakainya matahari, bukan bulan seperti Masehi. Jadi kan kita nggak perlu nggak perlu berbeda terus. Ada yang menawarkan demikian. Tetapi ini kan menyalahi aturan. Ketika yang dipakai standar adalah matahari. Karena penentuan bulan-bulan Hijriah itu standarnya adalah bulan. Dan bertentangan juga dengan hadis Nabi SAW, hadis Sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi." Jadi puasalah kalian karena melihat hilal. Hilal itu matahari atau bulan? Bulan. Jadi hadis sahih dari Nabi mengatakan bulan untuk menentukan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Wa aftiru liru'yatihi, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa'tilu 'iddata Sya'bana salasin. Kalau terhalang sehingga kalian tidak bisa lihat, fa'tilu 'iddata Sya'bana salasin, maka sempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di 30 hari berarti besok masih Sya'ban, lusa satu Ramadan. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari. Dan ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ada usulan tapi melabrak dalil-dalil yang sahih yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk sholat itu, Pak Ustaz, itu pakainya matahari, betul. Karena Nabi yang menyuruh demikian. Jadi patokan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang menyuruh demikian. Untuk sholat patokannya adalah matahari. Untuk puasa patokannya adalah bulan. Untuk menentukan waktu patokannya adalah bulan. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Maka kalau sebenarnya kalau nggak pengen beda terus sebenarnya ya,
negara selesai. Kalau pengen nggak beda terus gitu. Karena negara dengan Kementerian Agamanya sebenarnya bukan Menteri Agama ya, tapi pakar yang melihat hilal dan menghitung. Itu kan pakar astronomi, pakar falak yang menghitung itu, dan tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ada di Lampung saja ada berapa titik? Ada 2 titik untuk melihat hilal di Lampung saja, yang akan dilaporkan kemudian ke pusat. Lalu ini kan unik betul di kita ini, ada sidang isbat juga yang tidak ada di negara lain. Di negara lain itu hanya press conference saja, Menteri Agamanya atau Mufti Agungnya mengumumkan hasil itu saja. Tapi di Indonesia ini ada sidang isbat juga, ada musyawarah, ada diskusi, ada berdebat dan sebagainya. Ini nggak ada di negara lain. Mestinya yang satu itu lebarannya dan Ramadannya Indonesia, bukan negara lain. Karena ada sidang isbat. Allah, kenapa yang pengeluarannya jadi banyak gitu? Harusnya gitu, supaya nggak ngeluarin anggaran, ya kan langsung saja Menteri Agama mengumumkan. Karena kewenangannya kuat, negara itu sedunia atau sama? Kewenangannya kuat kayak di Mesir. Kami selama di Mesir tidak mendapatkan sidang isbat. Jadi ketika para pemelihat hilal itu, para ru'yah hilal itu melaporkan, kemudian disimpulkan, itu Mufti Agung langsung mengumumkan Ramadan kita besok, semuanya besok. Ini nggak ada pakai sidang isbat, anggaran keluar, langsung diumumkan besok, kata Mufti, semuanya besok. Yang tidak ikut negara ada hukuman. Tiap saat. Jadi kan bareng kita lebaran bareng, Ramadan bareng. Di Malaysia juga saya dengar gitu, negara yang nggak ikut negara ada hukuman berdasarkan undang-undang. Kita ini terlalu baik. Negara kita ini terlalu baik. Ini juga yang perlu betul-betul dipahami ya oleh kita bersama ya. Ustaz, gimana Pak Ustaz, ikut NU apa Muhammadiyah apa Persis apa Wasiyah apa Irsyad Ustaz, apa partai politik, ikut negara sebenarnya kalau untuk urusan ini. Tapi Pak Ustaz, Menteri Agama, mau Menteri Agamanya NU, mau Menteri Agamanya Muhammadiyah, mau Menteri Agamanya Wasiyah, mau Menteri Agamanya Al-Irsyad, mau Menteri Agamanya Persis, ikut negara. Karena yang menentukan bukan Menteri Agama. Menteri Agama mengumumkan, yang menentukan adalah para pakar yang menghitung dan melihat hilal. Itu yang mesti betul-betul kita perhatikan. Ini yang sampai sekarang belum ketemu. Sebenarnya sih hampir ketemu sih, cuma ya kurang ngopi bareng aja bro. Kalau ngopi bareng semuanya selesai. Kalau zaman Pak Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim itu kan bareng terus, ya kan, ngopi bareng. Ya. Zamannya Pak Nasaruddin Umar bareng. Walaupun ada sebagian yang yang mengkritisi ya, masa Aceh bisa dijadikan standar untuk semua, walaupun ada yang mengkritisi. Tapi ya pada akhirnya ini tidak melabrak aturan yang ada, tetap pertimbangan yang begitu matang. Dan pada akhirnya Lebaran kita semua bareng, Ramadan kita bareng. Ini yang perlu diperhatikan. Wa kullu syai'in
fassalnahu tafsila wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami jelaskan sejelas-jelasnya. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siang dan malam, bulan dan matahari, berdasarkan penafsiran yang kedua, dan dua-duanya bisa digunakan, tidak saling tindih dan tidak saling bentur. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Allahu a'lam. Silakan. Sholat sama matahari sama bulan. Silakan. Apa saja silakan. Tidak mesti terkait. Mau curhat juga silakan. Ya. Bagaimana masalah jual beli? Misalkan kita punya buah, mau buah, tapi sudah kita waktu borong masih kecil diborong kan? Bagaimana ketika ada pohon ini berbuah, buahnya masih kecil, masih kentil, terus diborong? Ini dalam hadis Nabi SAW dan ulama-ulama mazhab fikih tidak diperbolehkan. Ijon. Karena ada unsur ketidakjelasan. Ya kalau hasilnya sesuai, kalau tidak. Nah, ada sebagian ulama, ada hadis Nabi SAW, ada hadis Nabi tidak boleh menjual buah yang lam yabdu salahu, yang belum terlihat kelayakannya. Belum terlihat kelayakannya artinya dia masih pentil. Kalau dia sudah terlihat kelayakannya, sudah mulai terlihat layak, artinya sudah munkel, atau kalau dari sisi warnanya sudah mulai berubah, gitu ya. Kalau rambutan itu mentah hijau, kalau matang merah, mulai memerah, jadi sudah layak. Tapi kalau masih pentil, itu tidak boleh. Karena ada unsur ketidakjelasan. Ada pihak yang dirugikan. Kalau nanti dia terkena hama, dimakan bajing, terus ada angin yang menerpa, atau ada banjir, ya kan? Banjir itu membawa pohon-pohon, misalkan itu akar-akarnya tercerabut, misalkan, walaupun ada nomornya, tercerabut ke akar-akarnya, bagaimana dia? Rugi nih si pembeli. Dia bisa nuntut ya? Nuntut enggak? Tidak bisa. Rugi tercerabut. Maka di dalam syariat Islam itu kalau beli buah yang ada di pohon, maka mesti sudah tampak kelayakannya. Silakan. Atau boleh juga beli yang masih mentah, belum layak, beli di pohon, tapi dengan syarat dipetik, boleh. Dengan syarat dipetik. Misal ada istri ngidam, pengen mangga yang ini lo pentil, misalnya. Beli di pohon, boleh beli di pohon itu masih pentil, boleh, tapi dengan catatan dipetik. Sehingga tidak ada unsur-unsur yang tidak jelas, ya, selesai. Atau yang ada di dalam tanah, kacang tanah misalkan ya, itu dengan catatan dicabut.
Tapi kalau enggak, namun memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tapi dengan syarat yang menaksir adalah orang yang berkompeten, yang taksirannya tidak pernah melesat sedikit pun atau melesat dikit lah, tapi dia umumnya sesuai dengan prediksinya. Nanti pohon ini kalau dia menghasilkan matang akan menghasilkan sekian kilo, misalkan ya, saya beli sekian dengan asumsi tadi. Ini yang ahli, yang tidak melesat perhitungannya, maka sebagian ulama memperbolehkan. Tapi tadi dengan catatan ahli itu ahli betulan, yang memang menghitungnya itu karena ilmu. Ya, dilihat dari modelnya, kemudian usianya, kira-kira matangnya kapan, kalau matang menghasilkan sekian, kalau ada hal-hal lain yang merusak, kerusakannya sekian persen, ini sudah dihitung betul, menghasilkan kesimpulan angka. Jadi dengan angka itu sebagian ulama memperkenalkan. Ini pun sebagian kecil. Kalau tidak demikian tidak boleh. Allah. Kalau ini Pak Ustaz, ada lagi. Kalau seorang pedagang sapi membeli sapi di rumahnya, boleh nggak? Kalau dia seorang pedagang sapi membeli sapinya ke rumah, bukan di pasar. Boleh jual beli itu dimanapun, mau di pasar, mau di rumah, mau di kandang, mau di kebun, boleh. Misalnya sapinya ada di kebun, lagi di angon, di kebun, padang rumput, datengin, nggak masalah. Ini masih bingung. Oh, mungkin terkait dengan yang tadi talaqi rukban ya. Talaqi rukban ini pedagang belum nyampe pasar, di tengah jalan dicegat. Oh, bukan itu maksudnya. Maksudnya ini si pedagang ini kan dari pedalaman. Dia nggak tahu harga, habis panen atau dia punya ternak nggak tahu harga, mau dibawa ke pasar. Tapi di tengah jalan dicegat, saya beli aja segini, orang nyampe pasar juga segini harganya, padahal harganya lebih 2 kali lipat dari yang dia beli di tengah jalan. Artinya si pedagang ini ditipu karena nggak tahu harga, bukan yang tadi, ya, atau bukan yang jualan somai keliling itu di tengah jalan dicegat, dipanggil, itu nggak masuk dalam ini. Jadi ada syaratnya yang tidak boleh itu karena dia tidak tahu harga. Kalau sudah tahu harganya nggak ada masalah di tengah jalan. Karena itu banyak pedagang sayur, orang jualan ayam kampung yang dibawa belum nyampe pasar udah dicegat orang. Tapi si penjualnya udah tahu harga umumnya. Ayam kampung misalkan 150.000 satu. Dia udah tahu harga umum, itu nggak masalah dicegat tengah jalan. 70 yang wah umumnya aja 150, dia udah bisa bergening. Nah itu nggak ada masalah. Jual beli di rumah nggak ada masalah. Jika dia tahu harga, ya tahu harga. Itu kalau nggak tahu harga umum, artinya dia ada unsur penipuan. Itu yang dicegah oleh Islam. Ya unsur penipuan tadi. Allah. Oke, ada yang lain? Demikian ya yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan sama-sama sholawat Al-Quran, sholawat kepada Nabi SAW, dan kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma